Masalah kemacetan kendaraan mudik baik yang hendak menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera, begitupun sebaliknya di Pelabuhan Merak, Banten selalu terjadi setiap musim mudik Lebaran. Untuk membahas terkait kemacetan di Pelabuhan Merak, sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Selamat pagi Bu Adita. Selamat pagi, Marcel. Baik Bu Adita, hari ini 8 April diprediksi menjadi hari terakhir puncak arus mudik. Nah, untuk di Pelabuhan Merak, apakah hari ini masih akan ada peningkatan atau mencapai puncaknya memang pada malam hari ini, atau justru sebaliknya akan berangsur menurun Bu Adita kepadatan di sana? Ya, dari apa yang sudah kami lihat langsung di lapangan dan juga dari estimasi atau proyeksi kami, sebenarnya puncaknya memang sudah terjadi Sabtu dan Minggu kemarin ya, Mbak. Jadi ini juga tercermin dari kepadatan yang terjadi dan peningkatan volume kendaraan yang ini secara total naik 65%. Jadi ini satu hal yang sudah kita catat dan rasanya untuk hari ini sampai besok ini angkanya mungkin tidak akan melebihi hari Sabtu dan Minggu kemarin. Dan kalau situasi terkini di Merak, kami mendapatkan informasi dari pihak operator ini juga sudah landai ya, dalam arti antriannya juga sudah terurai dan masih ada antrian itu di pintu pelabuhan karena memang menunggu untuk masuk ke kapal. Kami lihat juga arus dari Jakarta yang menuju ke pelabuhan sudah sangat turun untuk pagi ini, tapi tentu kami masih mengantisipasi adanya kendaraan yang nanti akan berangkat di sore hari, karena memang sepertinya trennya akan meningkat itu di siang sore hari sampai malam hari, Mbak, khususnya juga untuk motor-motor. Jadi kami tetap masih standby, masih berjaga ya, bersiaga untuk memastikan kalaupun nanti ada kepadatan lagi, strategi-strategi dan solusi yang sudah kami siapkan itu bisa memecah kepadatan dan tidak terjadi lagi seperti hari Sabtu dan Minggu kemarin. Baik, Bu Adita, lalu untuk kepadatan yang sempat terjadi di akhir pekan kemarin puncak arus mudik, apa sebetulnya yang menyebabkan terjadinya antrian yang begitu panjang, bahkan sampai di ruas tol Jakarta-Tangerang, antrian kendaraan? Ada beberapa hal ya. Yang pertama, ini memang volume kendaraannya meningkat bahkan melebihi dari prediksi kami yang secara nasional ini sebenarnya kan 56% peningkatan akan terjadi dibandingkan tahun lalu. Tapi ternyata tahun ini khususnya untuk penyeberangan ke Merak ini meningkat, volume kendaraan ini lebih dari 65%, khususnya kendaraan pribadi. Itu yang pertama ya, Mbak. Jadi memang akhirnya volume dari kendaraan yang melalui jalan tol dibandingkan kapasitasnya memang sudah jauh melebihi rasio 1, di mana sebenarnya kalau di 0,7, 0,8 itu memang sebenarnya sudah tidak bisa bergerak. Dan kemarin kita lihat rasionya sudah lebih dari 1. Jadi memang volume kendaraan sudah jauh melebihi kapasitas. Ketika kita telusuri lagi, memang penyebabnya adalah adanya antrian di dalam pelabuhan itu sendiri yang kemudian mengular sampai ke ruas jalan tol. Mengapa itu terjadi? Memang ada beberapa faktor. Yang pertama, kalau dari faktor operasionalisasi dari pelabuhan itu sendiri, memang masih ada waktu tunggu yang terlalu lama ya, Mbak. Dari kapal yang mengangkut penumpang menuju ke Bakauheni dan untuk kembali, itu rotasinya terlalu panjang karena masih melakukan bongkar pasang di pelabuhan Bakauheni di Lampung. Sehingga kemarin salah satu solusinya adalah ketika di Bakauheni akhirnya kapal tidak lagi mengangkut penumpang tetapi langsung kembali ke Merak. Itu sudah hasil evaluasi. Jadi rotasi kapal yang kami lihat kemarin juga seharusnya bisa lebih singkat. Lalu yang ketiga, sebenarnya sudah ada pemecahan kepadatan dengan mengaktifkan pelabuhan Ciwandan ya, yang dikhususkan untuk motor dan juga kapal angkutan, untuk truk-truk angkutan. Sebagian memang masih ada juga yang melalui Merak. Nah, ini juga hasil evaluasi kami, masih ada truk-truk yang muatannya terlalu besar, over dimension, overloading atau odol. Yang ini sebenarnya dilarang. Nah, memang dilihat adanya mungkin ketegasan petugas ya, yang kemarin itu sebenarnya masih harus ditingkatkan. Sehingga tidak ada lagi truk-truk besar yang itu menghambat jalannya kendaraan-kendaraan yang lain. Lalu yang keempat, di sisi lain ini juga masih ada masyarakat yang memaksakan diri untuk datang langsung ke pelabuhan membeli tiket. Sementara kami sudah meminta beserta operator pelabuhan sudah sejak jauh hari meminta masyarakat itu membeli tiket secara online dan selambatnya H-1. Itu untuk menghindari penumpukan di pelabuhan. Karena yang pertama sebenarnya tidak ada itu penjualan tiket lagi ya di pelabuhan, tidak ada go show gitu. Tetapi karena memaksakan diri dan jumlahnya tidak sedikit,
mobil-mobil ini, sehingga mereka tidak bergerak juga karena memang tidak bisa masuk karena bukan jadwal keberangkatannya pada hari itu ya. Ini juga menyumbang pada kepadatan di bahu jalan maupun ketika masuk ke dalam pelabuhan. Jadi hal-hal ini Mbak yang kami identifikasi menjadi penyebab dan tentu semuanya harus dievaluasi untuk lakukan perbaikan. Rakor Baik. kemarin bersama Pak Menhub dan Menko PMK kita sudah identifikasi masalah serta solusi-solusinya, antara lain tadi yang juga sudah disampaikan oleh Pak Menko PMK dan Pak Menhub, yang alhamdulillah saat ini rasanya terbukti efektif ya, karena sekali lagi antrian juga sudah mengurai, Baik. tinggal yang ada akan masuk ke pelabuhan, sekitar 200-300 meter antrian. Jadi mudah-mudahan Baik. ini bisa kita jaga sampai hari ini dan besok. Ya, tentu kita harapkan segala upaya yang sudah disiapkan oleh petugas gabungan di lapangan ini bisa diterapkan dengan baik dan juga dari pihak Kementerian Perhubungan pastinya akan bersiap untuk puncak arus balik juga nanti ya Bu Adita. Terima kasih banyak Ya, juru bicara betul. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Adita Irawati telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.